Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada awal tahun baru, banyak dari kita yang membuat resolusi untuk bergiat membaca Alkitab. Ketika kita mulai membaca Alkitab, kita segera mengetahui ternyata Alkitab merupakan kumpulan banyak kitab, tepatnya berjumlah 66 kitab. Yang mana kitab-kitab tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab memberitakan karakter sentral, yaitu Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang berinkarnasi dalam Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan di dalam kekekalan. Kalau demikian, mengapa diberi nama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Seorang teolog bernama D.A. Carson menyatakan tentang covenant yang bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai akad atau perjanjian. Menurut D.A. Carson, covenant atau perjanjian menjadi suatu kerangka yang merangkai seluruh kitab-kitab dalam Alkitab. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 ada menyatakan demikian, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Janji Tuhan luar biasa indah. Tuhan menganugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu, yaitu kita semua, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita terpesona, bersukacita dengan isi berita janji-janji Tuhan. Kali ini kita akan fokus memperhatikan siapa-siapa yang terikat di dalam perjanjian atau covenant. Perjanjian atau covenant diinisiasi oleh Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian atau covenant kepada orang-orang yang seperti saya dan saudara-saudara. Siapakah kita sehingga Tuhan mau mengikatkan dirinya dengan satu perjanjian kepada kita semuanya? Kita adalah orang yang dahulunya pendosa, lalu mengenal Tuhan Yesus, mengikut Dia. Kita, walaupun kita mengatakan sebagai umat percaya pada Tuhan Yesus, kita mudah untuk menomorduakan Tuhan. Kita orang yang mudah mengeluh, walaupun banyak kebaikan Tuhan sudah Tuhan nyatakan kepada kita setiap harinya. Kita juga adalah orang yang mudah tidak sabar kepada orang-orang yang tidak bersetia kepada kita ataupun orang-orang yang menjengkelkan kepada kita. Kita adalah orang yang tidak setia mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan lain-lain. Kita semuanya masing-masing bisa menyambung dan lebih panjang lagi. Setelah ketika kita mengetahui dan menyadari pribadi Tuhan yang Maha Kudus, yang membuat perjanjian atau covenant dengan kita semua dengan karakter yang jauh bertolak belakang dari karakter kemahakudusan Tuhan, maka harusnya mendorong setiap kita untuk makin sadar diri dan makin mengasihi Tuhan Yesus. Itulah hakikat daripada perjanjian atau covenant. Ketika kita menyadarinya, kita akan makin melihat betapa besar anugerahnya dalam perjanjian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita mensyukuri hari ini, mensyukuri juga perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menyatakan diri kepada kami dengan perjanjian.
covenant. Padahal kami adalah orang berdosa yang tak seimbang dalam perjanjian covenant itu. Biarlah hari ini dan seterusnya kami selalu bersyukur dan makin mengasihi-Mu. Berkati hari ini ketika kami berkarya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin.